Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita. Saat ini saya bekerja di SMA Negeri 1 Kenohan dengan tupoksi guru mata pelajaran matematika. Sekarang saya sedang menjalani pendidikan profesi guru di Universitas Mula Warman. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan rangkuman video praktik pembelajaran aksi 1 yang sudah saya lakukan pada tanggal 1 September 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Baik. Gimana kabarnya? Baik. Tadi udah sempat sarapan belum? Sudah. Karena kan ibu maksudnya setelah istirahat pertama. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita, silakan ketua kelas Randi bikin berdoa dulu. Untuk belajar, marilah kita berdoa untuk kerjaan dan pekerjaan nanti berdoa dimulai. Sebelum mulai, ibu mau cek kehadiran dulu, ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada semua ya. Yang kemarin nanti ini tidak ada. Alhamdulillah. Diskusi kelompok peserta didik dapat menganalisis fakta pada data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan anggapan. Kemudian yang keempat, setelah diskusi kelompok peserta didik dapat menyajikan data lengkap dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Oke, sebelum masuk ke ini materi, ibu sampaikan lagi model pembelajaran yang kita gunakan pada hari ini adalah problem based learning, yang mana langkah-langkah kegiatannya yang pertama, peserta didik akan dibentuk kelompok diskusi. Hari ini ibu tidak membentuk kelompok lagi ya, karena kelompok sudah ibu tentukan di pertemuan sebelumnya dan hari ini memakai kelompok yang sama. Ada berapa kelompok kemarin? 5. Apa saja? Karyawan, kemudian berida, kemudian pelawat, yang terakhir ingat ya dengan anggota kelompoknya ya. Kemudian langkah yang kedua, peserta didik mengamati masalah yang diberikan di slide terbuka PowerPoint terhadap laporan dalam bentuk angka atau diagram. Seperti pada gambar ini adalah diagram garis ya. Jadi kamu sudah pada dapat. Kemudian ini sebelumnya, alhamdulillah sekarang sudah tidak muncul lagi. 2 tahun terakhir sebelumnya kita selalu disajikan dengan diagram ini hampir setiap hari. Apa ini? Ya, benar. COVID-19, peningkatan dan penurunan pasien terkonfirmasi COVID-19. Hampir setiap hari. Alhamdulillah sekarang sudah tidak lagi, sudah sepi ya. Mudah-mudahan Indonesia sudah benar-benar pulih. Nah, karena kamu sudah belajar statistika, adakah yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan statistika? Ada tangannya? Ya, silakan Imelda. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan akhirnya mempresentasikan data. Oke, ada yang lain? Ya, silakan Dea. Statistika adalah hasil pengolahan data yang disajikan dalam tabel, grafik, diagram, dan lain sebagainya. Dua-duanya benar ya. Pada intinya statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, penyajian data, dan pengolahan data. Oke, berikutnya lagi. Nah, berikut merupakan hasil pengukuran berat badan 40 siswa di kelas 10 SMA Negeri 1 Kenohan dalam satuan kilogram. Sekarang berikutnya amati video berikut ini. Desa Tuanatuha merupakan salah satu pusat permukiman yang ada di Kecamatan Kenohan, yang juga berperan sebagai pusat pelayanan kawasan bersama dengan Desa Kahala. Jumlah penduduk Desa Tuanatuha berdasarkan data BPS Kutai Kartanegara tahun 2020 berjumlah 3.025 jiwa dan merupakan desa dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Kenohan. Sebagian besar penduduk yang bekerja di sini yang juga terkenal dari Desa Tuanatuha adalah produksi gula merahnya.
Gula merah dari olahan air aren ini kerap dijadikan oleh-oleh khas dari Kecamatan Kenohan karena manisnya yang khas dan nikmat. Silahkan amati masalah seorang produsen gula merah berikut ini. Apakah kamu melihat gambar seorang laki-laki? Apakah yang ada di tangannya? Ya, benar. Laki-laki tersebut sedang memegang gula merah. Ia adalah Pak Maman, produsen gula merah. Pak Maman selalu mencatat hasil penjualan gula merahnya setiap hari dalam 60 hari di awal tahun 2022. Pada hari pertama, yaitu 1 Januari 2022, Pak Maman berhasil menjual gula merah sebanyak 62 kg. Pada hari kedua, yaitu 2 Januari 2022, Pak Maman berhasil harinya, datanglah seorang staf desa mendatangi Pak Maman. Staf desa tersebut mendatangi Pak Maman untuk melakukan pendataan terkait kesejahteraan masyarakat di Desa Tuanatuha di awal tahun 2022. Dalam melakukan pendataan, petugas memberikan beberapa pertanyaan yang harus dijawab dengan tepat oleh Pak Maman sesuai dengan kondisi yang sudah dialami dan didukung dengan data yang konkret. Untuk menjawab pertanyaan staf desa, Pak Maman menyiapkan catatan dari hasil penjualan gula merahnya selama 60 hari dalam bentuk yang lebih sederhana. Staf desa pun memulai dengan pertanyaan pertama. Dalam 60 hari ini, berapakah jumlah penjualan terendah dan tertinggi dalam satu hari? Pak Maman menjawab, terendah 23 kilo dan tertinggi 92 kg. Pak Maman menjawab dengan mudah karena ia sudah siap dengan catatannya. Staf desa pun melanjutkan pertanyaannya. Dalam 60 hari ini, ada berapa hari Bapak dapat menjual gula merah di atas 52 kg? Ternyata pada pertanyaan kedua ini, Pak Maman kesulitan menjawab pertanyaan dari staf desa tersebut dengan membaca dari catatan data yang ia pegang. Melihat Pak Maman kerepotan dalam menghitung, staf desa pun melanjutkan pertanyaannya. Dalam 60 hari ini, ada berapa hari gula merah Bapak terjual paling banyak 42 kg? Kemudian, dalam 60 hari ini, ada berapa hari gula merah Bapak terjual antara 63 sampai dengan 92 kg? Nah, Pak Maman semakin bingung dalam menjawab pertanyaan dari staf desa tersebut. Kemudian, Pak Maman pun berkata, "Mohon maaf Bapak, mungkin saya butuh bantuan orang lain untuk menyajikan data saya agar lebih mudah dibaca." Ternyata catatan harian yang dibuat oleh Pak Maman belum praktis ya. Bisakah kamu membantu Pak Maman untuk menyajikan data tersebut dalam bentuk yang lebih mudah dibaca? Bagaimana langkah yang akan kamu lakukan? Berikan tanggapan dari video tadi yang sudah ditayangkan, silakan angkat tangannya. Ada yang ingin memberikan tanggapan untuk membantu permasalahan yang tengah dihadapi oleh Pak Maman, di mana kita harus memberikan data penjualan gula merah tersebut dalam bentuk tabel distribusi ke. Yang lain setuju atau tidak? Untuk membantu, kita harus menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ada lagi yang lain yang memberikan tanggapan atau pertanyaan? Silakan. Ya, silakan Ailia. Bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi untuk data yang banyak dan bervariasi? Iya, bagus sekali pertanyaannya ya. Sebelumnya kamu memang sudah pernah belajar mengenai tabel distribusi frekuensi. Seperti yang di awal tadi kita isi ya, tabel yang kita buat di awal tadi. Tetapi itu untuk datanya yang variatifnya sedikit. Nah, sekarang kita disajikan dengan data yang banyak dan variatifnya juga banyak. Kira-kira bagaimana cara kita menyajikannya? Nah, jawabannya
yang akan kamu isi yang akan bersama dengan kelompok yang sudah dibentuk. Oke ya, masih ingat dengan kelompoknya? Masih. Kalau begitu silakan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Silakan buka YouTube ya. Yang boleh bebas buka YouTube hingga pemerintah. Perkenalkan, saya dari kelompok Patin. Dari 43 sampai 52 tulisnya ada 10. Otomatis frekuensinya 10. Lanjut 50. Ada tanggapan yang lain? Sama? Kelompok? Kelompok. Kemudian yang kedua, dalam 60 hari ini ada berapa hari gula merah bakal terjual paling banyak 42 kilogram. Berarti kurang dari 42 ya. Berarti pada frekuensi kumulatif kurang dari apa lebih dari? Kurang dari ya? Dari sekarang? Iya. Jadi 13. Kemudian yang terakhir, dari sudah dipelajari, silakan mengatakannya. Kesimpulan, ada tangannya? Oke, silakan kelompok kecil. Distribusi adalah susunan data menurut jelas dan daftar tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah data yang dihubungkan dengan masing-masing frekuensinya sesuai metode sederhana atau gambaran sederhana dan sistematis dari kumpulan suatu data. Langkah-langkah mendapatkan distribusi frekuensi dari data mereka adalah menentukan nilai jangkauan, menentukan banyak kelas, menentukan budget interval kelas, menentukan tepi bawah dan atas kelas, dan menginput data pada masing-masing interval kelas. Oke, ada lagi yang lain memberikan kesimpulan? Ya, angkat tangan, silakan. Ya, silakan Dekri. Kesimpulannya batas bawah kelas dan batas atas kelas. Pembelajaran kita hari ini, ya silakan Dani. Hari ini saya telah belajar tentang statistika. Sangat menyenangkan. Terima kasih Ibu atas ilmunya. Ternyata